549, Epilog 5 The Eternity and Epilog 4. Diupload oleh Baca Suara. Yu Jung Hyok memimpikannya impian tertentu. Itu tentang saat dia berpartisipasi dalam skenario perjalanan ke barat dengan anggota lainnya. Dalam mimpi itu, dia berlari di atas permukaan Sungai Tongtian. Dia bisa melihat sosok Jong Hui Won, Yu Sang-ah, Yi Hyun Seong dan Shin Yu Seng berlari di sampingnya. Not. Yogo menjerit-jerit kematian mereka berulang kali. Ingatannya tumbuh semakin jelas. Benar, mereka berpartisipasi dalam perjalanan ke barat untuk menyelamatkan Kim Dokja. Tapi lalu, di mana Kim Dokja? Su cucu. Kurung siku buka titik. Apa pemandangan yang menyedihkan ini? Dengan hanya sebanyak ini, Anda benar-benar berani keluar ke luar cerita. Sebuah suara terdengar dari suatu tempat. Aku bertanya-tanya mengapa riak fabel yang berbahaya bisa dideteksi di sekitarnya, tapi kalau begitu, dia penyebabnya. Apa yang akan kita lakukan, Kapten? Kami memutuskan untuk tidak ikut campur lagi, kan? Apakah Anda benar-benar akan membantunya? Suara-suara yang akrab, namun juga cukup asing baginya. Apakah ini bagian dari ingatannya? Siapa yang bisa mengatakan kata-kata itu? Tiba-tiba, bagian depan matanya tampak semakin gelap, hanya untuk mengungkapkan bayangan hitam pekat yang berdiri di sana dan menghalangi cahaya. Dewa luar berdiri di tengah-tengah bayangan redup. Bahkan tanpa sadar menyadarinya, Yu Jung Hyok mulai memancarkan niat bertarung. Baik, dia memang bertarung melawan bajingan ini saat itu juga. Yang lain yang telah menyaksikan akhir dunia setelah hidup melalui regresi 1863, plotter rahasia. Bahkan sebelum Yu Jung Hyok dapat menggunakan keterampilan, meskipun, sekretif plotter, berbicara terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar berpikir akhir dari seorang regresor akan semudah itu? Sungai Tongtian terbalik. Yogo naik dari setiap sudut permukaan sungai menerkam Yu Jung Hyok. Kisah-kisah yang dibuang menempel ke tubuhnya pada saat yang sama. Dongeng yang dilupakan disedot ke dalam mulut dan hidungnya. Dia berangsur-angsur tenggelam di bawah air ketika rasa sakit yang membuat kepala menelannya. Jangan lupa, kami bahkan tidak diizinkan kemewahan kematian. Dengan suara sejati itu sebagai sinyal, pandangannya terbalik. Yu Jung Hyok terbangun dengan terengah-engah seolah-olah dia sedang memuntahkan air sungai. Yogo yang melekat padanya dalam mimpi itu tidak terlihat sekarang, setelah menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Namun, kehadiran orang lain bisa dirasakan. Wah, Anda benar-benar mengejutkan saya di sana, membuat saya berpikir Anda sudah mati dan semuanya. Suara yang jelas dan lembut menyambutnya. Yu Jung Hyok menggelengkan kepalanya yang masih pusing. Sosok buram ada di depan matanya. Aura hangat dan penuh perhatian yang dipancarkan dari bayangan hitam ini dengan lembut melilit seluruh tubuhnya. Apakah dia masih bermimpi? Visinya pulih secara bertahap, dan wajah sosok buram akhirnya bisa dilihat. Yu Jung Hyok buru-buru menggosok matanya tanpa menyadarinya. Apakah dia berhalusinasi? Penampilan luar gadis muda ini mirip dengan Kim Dokja, entah bagaimana. Matanya yang berkilau seperti bintang diam-diam mengamatinya. Aku tidak berharap melihatmu di sini, Kapten. Anda mungkin bisa mengerti sekarang bagaimana perasaan saya saat berkeliaran di garis dunia. Baik. Anak ini, dia. Kamu tidak perlu khawatir. Saya sudah memperbaiki sebagian besar fabel Anda yang tersebar, Anda tahu. Dan untuk berjaga-jaga, saya bahkan telah memulai sub-skenario sehingga Anda harus baik-baik saja untuk saat ini. Mungkinkah dia? Itu sangat mengecewakan. Apakah saya harus berbicara seperti ini agar Anda mengenali saya? Ketika gadis itu tersenyum nakal, tanduk kecil tiba-tiba tumbuh dari kepalanya. Bibirnya sedikit terbuka, dan tangisan akrab yang sudah lama hilang darinya, melompat keluar. Baat. Apakah Tuan sudah menghubungi? Enggak, saya yakin dia merawat dengan baik, jawab Han Suyong. Sudah 3 bulan sejak Yu Jung Hyok pergi dalam pelayarannya. Pekerjaan pada naskah berlanjut tanpa hambatan, dan pembaruan terus dikirim melalui sistem cloud. Jumlah unduhan file, 0. Namun, Yu Jung Hyok belum login sekali ke sistem cloud menggunakan stigma selama 3 bulan terakhir. Yu Jung Hyok, si idiot itu. Apa yang sedang dia lakukan? Petik 1. Firasat buruk perlahan menjamur di hati Han Suyong. Dia bahkan mulai berpikir bahwa mungkin dia yang harus keluar. Yumiah di sebelahnya, berkeringat deras saat melakukan serangkaian press up. Aku akan menjadi cukup kuat untuk mematahkan kedua kaki opa. Han Suyong menatap Yumiah dan mata gadis itu yang menyala-nyala, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda dukungan. Dan berapa lama dia menekan keyboard setelahnya? Tiba-tiba, sebuah pesan memasuki kepalanya. Inkarnasi Anda telah masuk ke sistem cloud. Setelah Biyu mendengar tentang inti umum dari situasi, dia merespons dengan cara berikut. Kurung siku buka. Oke, jadi, Anda akan menyebarkan cerita yang Anda terima melalui stigma Han Suyong ke garis dunia lain. Itulah inti dari rencana, kan? Benar. Dan kamu berharap bahwa versi reinkarnasi dari Dokja Ahjusi akan membaca cerita itu. Juga benar. Tidak buruk, untuk berpikir bahwa Anda akan datang dengan rencana untuk mengambil keuntungan dari sifat, mimpi kuno paling seperti ini. Aku juga berpikir itu bukan hal yang terdengar buruk.
Kurung siku buka. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan terkesan dengan rencana itu? Bagaimana Anda bahkan memasak skema berotak seperti itu? Serius. Titik. Apakah kepribadian Biyu awalnya seperti ini? Tapi sekali lagi, Kapten, kamu benar-benar mampu melakukan sesuatu yang gila ini tanpa mengedipkan mata. Yu Jung Hyok mengerutkan kening dalam pada nada suara yang agak mengejek itu. Semakin dia mendengarnya berbicara, semakin dia mulai terdengar seperti Kim Dok-ja untuk beberapa alasan. Peluang keberhasilan tidak terlalu baik, kau tahu. Aku tahu. Impian paling kuno, dari garis dunia itu bahkan mungkin tidak membaca ceritanya. Dan semakin maju suatu peradaban, semakin tidak penting isi yang dibuat dari surat. Jadi Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mendekati dunia seperti itu juga. Sebelum itu, melintasi garis dunia adalah masalah terbesar. Yu Jung Hyok menatap Bahtera yang setengah hancur. Meskipun ia beruntung dengan bantuan Biyu dan berhasil bertahan hidup, mustahil untuk mengunjungi garis dunia lain tanpa kapal. Biyu memikirkan sesuatu untuk sementara waktu kemudian berbicara apa yang ada dalam pikirannya. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Apa koordinatnya? Berikan kepada saya. Dengan wajah yang sedikit tidak percaya, Yu Jung Hyok menyerahkan daftar koordinat yang diberikan Yu Sang-ah sebelumnya. Biyu mengkonfirmasi semua garis dunia di atasnya dan tersenyum menyegarkan. Kamu tahu siapa aku, kan? Saya tidak lain adalah Raja Dokkaebi, Anda tahu. Saat itu, Yu Jung Hyok mengingat fakta yang jelas. Tabut terakhir adalah barang milik biro. Dan wakil utama biro itu adalah Raja Dokkaebi. Bisakah kamu menebak apa yang telah aku lakukan di Dark Stratum? Sementara Anda dan teman-teman lain pergi ke belokan ke 1865, saya juga telah bekerja keras di suatu tempat, itu yang. Kebijaksanaan yang dalam dan tak terbatas dapat dirasakan di belakang mata Biyu yang menggambar lengkungan tersenyum. The Dark Stratum, tempat di mana kepadatan waktu jauh lebih besar daripada ruang waktu lainnya. Sudah berapa lama Biyu tinggal di tempat seperti itu? Dia mengeluarkan kantong Weni dari sakunya dan melanjutkan. Aku sudah berada di ambang pintu dimensi mati Raja Weni, jadi melompat ke garis dunia terdekat tidak akan menjadi masalah sama sekali. Adapun mereka yang berada di jarak yang sangat jauh. Ya, itu harus dilakukan setelah memperbaiki Bahtera sedikit, saya pikir. Masalahnya adalah dengan energi yang akan digunakan sebagai bahan bakar. Yu Jung Hyok menatap tubuh inkarnasinya sendiri. Berkat Biyu menyelamatkan hidupnya, sebagian besar lukanya telah disembuhkan, tetapi sebagian besar dongengnya hancur berantakan setelah mereka melindunginya selama lebih dari 300 hari terapung-apung di ruang angkasa, serta selama pertempuran melawan anjing-anjing. Kurasa itu juga sudah beres sekarang. Petik 2. Dia tidak yakin bagaimana itu terjadi, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan fabel. Sejumlah fabel yang luar biasa menggeliat di dalam dirinya, bersiap-siap untuk dilepaskan. Di mana Anda mendapatkan fabel dari Nameles Ones? Tidak hanya itu, jumlah yang sangat besar juga. Dongeng yang telah dibuang oleh skenario sekarang mencoba untuk berbicara dengannya. Dongeng dengan nama yang tidak diketahui dari Dewa Luar ingin menemanimu. Dongeng-dongeng dari Nameles Ones dia temui dalam skenario terakhir sekali waktu. Keberadaan yang lahir di tempat yang tidak diperhatikan oleh bintang, dan siapa yang harus mati di tempat yang tidak dilihat siapapun. Mereka sedang berbicara dengan Yu Jung Hyok. Dongeng dengan nama yang tidak diketahui mengambil aroma mimpi kuno dari Anda. Sekarang aku memikirkannya, ada sesuatu yang terasa aneh ketika aku menjemputmu. Nameles Ones yang tidak memiliki ego sibuk-sibuk melindungimu, kau tahu. Yu Jung Hyok mengingat mimpi yang dia miliki belum lama ini, skenario Journey to the West, suara-suara, secretive plotter, serta individu-individu giliran ke-999. Tapi, itu tidak mungkin. Dia buru-buru meningkatkan persepsinya, tetapi tidak bisa mendeteksi apapun. Sambil mendengarkan suara Biyu, Yu Jung Hyok diam-diam mengamati pemandangan ruang yang menyebar seperti lautan yang tak berujung. Dengan menggunakan dongeng-dongeng itu sebagai bahan bakar kita seharusnya tidak memiliki masalah bepergian jarak jauh. Oke, ayo mulai bergerak, kalau begitu. Wilayah anjing-anjing itu ada di dekatnya, jadi jika kita meluangkan waktu untuk bersantai di sini, segalanya mungkin akan menjadi tidak pasti lagi. Karena Yu Jung Hyok tidak punya pikiran untuk bertemu anjing-anjing itu lagi, ia dengan cepat mengangguk juga. Agak sempit di dalam untuk dua orang, jadi. Baat. Bulu putih murni dan berlimpah tumbuh dari tubuh Biyu, lalu tiba-tiba ia menyusut menjadi seukuran kepalan tunggal. Raja Dokkaebi, Biyu, telah memulai perjalanan Bahtera. Bersamaan dengan pesan itu, mesin utama Bahtera hidup kembali. Kapal itu meninggalkan jejak fabel berwarna biru dan menghilang dari sana dalam sekejap mata. Beberapa saat kemudian, 5 bayangan muncul di dekat tempat Bahtera dulu. Apakah kamu pikir dia akan berhasil? Itu tidak pasti. Namun, sejauh ini kami bisa membantunya. Ayo cepat dan kembali, oke. Bagaimanapun, hari ini adalah hari orang tua di sekolah. Ngomong-ngomong, siapa yang setuju untuk pergi dengan Dokja? Aku. Kamu benar-benar idiot. Secretive Plotter menyaksikan tabut menghilang di luar galaksi yang jauh dan bergumam.
Aku berdoa agar kita tidak harus bertemu lagi, Yu Jung Hyuk. Yang Hayong bekerja pada revisi babak kedua menguap kebosanan dan mengajukan pertanyaan. Ngomong-ngomong, Han Suyong, bisakah saya bertanya sesuatu? Tidak. Apa yang kamu katakan pada Yu Jung Hyuk tentang metode penyampaian naskah? Yang Hayong berbicara dengan nada suara yang menunjukkan ketidakpercayaannya pada pria tersebut. Aku melihat-lihat, dan ya, selain dia tahu cara bermain game, dia sepertinya tidak tahu jalan di komputer, kau tahu. Apakah dia bahkan tahu cara mengunggah novel ke situs web? Petik 2. Dia tidak bisa secara pribadi membuat serial novel. Itu berarti dia akan terjebak dalam garis dunia terlalu lama. Petik 2. Lalu bagaimana? Han Suyong memikirkannya sejenak, lalu bergumam. Cara paling ideal adalah menemukan seseorang yang bisa membuat cerita bersambung untuk kita. Sistem-sistem planet Z865123. Pada tahun 2020 dari kalender Kekaisaran. Pada hari itu, seorang penulis web novel bernama Lee Hak-hyun sedang sibuk menulis manuskripnya di dalam flat satu kamar untuk para siswa, hanya untuk bertengkar secara verbal dengan editornya melalui telepon. Penulis NIM, apa yang kamu rencanakan untuk ditulis kali ini? Apa judul novelnya? Petik 2. Itu Tuan Pedang aku. Master Mi Pedang. Tentang apa ini? Oke, jadi, protagonis adalah aktor metode dalam dunia fantasi, dan dia akhirnya menguasai keterampilan aktingnya dan juga menjadi seorang swordmaster. Ah, begitu. Cukup. Ngomong-ngomong, bukankah aku sudah bilang berkali-kali sebelumnya untuk tidak pernah memulai dengan garis, kalender kekaisaran, ini dan itu. Lee Hak-hyun mendengarkan suara editor berlanjut untuk waktu yang lama setelah itu, dan ekspresinya menjadi lebih suram dan suram. Apakah Anda lupa apa yang terjadi dengan novel Anda sebelumnya? Penulis NIM, tolong pikirkan hal ini dengan cermat. Aku mohon padamu. Lee Hak-hyun mengingat kembali output sebelumnya. Karya debutnya, Orc Philosopher, benar-benar mabuk dengan skor yang memalukan. Bab pay wallet novel ini hanya dibeli oleh sahabatnya dan tidak ada orang lain selain, dan tindak lanjut yang ia tulis dengan banyak kemeriahan. Bagaimana menjadi pengarang terkenal juga cukup sulit karena, ya, dia bukan penulis terkenal. Dan seperti itu, ini adalah percobaan ketiga. Mereka yang akan berhasil. Sementara mereka yang tidak akan. Saya yang terakhir, saya kira. Petik 2. Dia 3 bulan di belakang dalam sewa, dan dengan sedikit uang yang dia miliki untuknya, akan sulit untuk bahkan membeli makan malam ini. Lee Hak-hyun menatap halaman pengolah kata Korea yang kosong, sebelum bergegas ke atap gedung. Tanah seperti yang terlihat dari lantai 5 terlihat cukup jauh. Petik 2. Nah, meski begitu, ini adalah... Petik 2. Lee Hak-hyun menggosok matanya. Apakah dia berhalusinasi? Sesuatu bergoyang di depan matanya. Apa yang sedang terjadi? Air mataku. Seorang pria berdiri di sana. Bukan sembarang orang, tetapi seorang pria yang sangat tampan mengenakan jas hitam, tidak kurang. Dan sebuah patung dengan bulu halus duduk di bahu pria ini. Bahkan orang buta bisa melihat bahwa orang ini adalah seseorang yang luar biasa. Dia akan menjadi sangat sempurna sebagai protagonis dari novel, dengan cara. Kamu di sana. Anda tampaknya menjadi penulis web novel. Petik 2. Aura kuat pria yang mengenakan mantel hitam menyebabkan kaki Lee Hak-hyun bergetar bahkan tanpa sepengetahuan dirinya sendiri. Yang terakhir berhasil menambah jawaban. Ya, benar. Kalau begitu, kamu harusnya tahu bagaimana membuat serial novel. Yah, itu. Pada saat itulah kesadaran menyadari Lee Hak-hyun. Dia telah mendengar tentang desas-desus aneh ini dari seseorang, di suatu tempat, sebuah kisah legendaris dari para penulis yang secara misterius menghilang dari dunia, hanya untuk kembali dengan kemenangan dengan epos yang menakjubkan di belakangnya. Kisah keberuntungan luar biasa yang hanya diberkati oleh segelintir penulis. Lee Hak-hyun menyadari situasi seperti apa ini, dan bahunya mulai bergetar. Apakah ini klise penulis yang dipilih? Jika semua web novels yang telah dibacanya sejauh ini memiliki beberapa dosis realitas di dalamnya, maka pria berjaket hitam itu harus membawa Lee Hak-hyun ke dunia novel. Dan kemudian, dia akan meminta yang terakhir untuk memperbaiki kesimpulan yang ditulis oleh penulis lain. Yang terakhir akan menggunakan otaknya diasah oleh klise sepenuhnya dan terus melakukan prestasi yang benar-benar fantastis. Ya, saya tahu bagaimana melakukannya. Saya akan mengubah masa depan duniamu. Petik 2. Tanda tanya petik 2. Tolong, cepat dan bawa aku bersamamu. Saya mungkin terlihat seperti ini, tapi saya seorang penulis web novel pro dengan pengalaman sebelumnya dalam serialisasi berbayar. Petik 2. Gedebuk terdengar saat sesuatu mengenai bagian belakang kepala Lee Hak-hyun. Dia segera pingsan. Tunggu sebentar, Kapten. Apa yang kamu lakukan? Menjatuhkan pria itu. Biu berteriak dengan tajam. Mereka saat ini berada di sistem planet Z865123. Mereka harus melalui tidak kurang dari 17 lapis gelap stratum dari bumi tempat mereka tinggal untuk mencapai garis dunia ini. Mau bagaimana lagi? Dia terlalu banyak bicara. Petik 2. Kurung siku buka. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Yu Jung Hyuk mulai mengeluarkan beberapa instrumen dari sakunya. Mulai sekarang, kita perlu secara paksa memasukkan novel yang telah ditulis Han Suyong ke dalam otak pria ini.
Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda tahu berapa lama itu akan terjadi? Apakah Anda akan mencuci otak orang-orang seperti ini setiap kali Anda memasuki garis dunia baru? Itu adalah. Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa metode ini hanya bisa membawa mereka sejauh ini. Mereka tidak bisa diam dan terus mengawasi pria ini selamanya, dan pencucian otak bisa berhenti bekerja setelah Yu Jung Hyok meninggalkan garis dunia ini. Anda mengatakan bahwa Han Soo-young belum selesai menulis novel, kan? Kami tidak punya waktu untuk mengunjungi dunia ini lagi nanti. Kalau terus begini, biarpun kita serahkan novelnya, serialisasi mungkin berhenti di tengah, loh. Han Soo-young, si bodoh itu. Berhentilah menyalahkan orang lain, dan aktifkan hal itu yang disebut sistem cloud atau sesuatu. Cepat. Karena dia terdengar seolah-olah dia punya rencana di sini, Yu Jung Hyok tidak berdebat dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sinkronkan tampilan Anda dengan milik saya. Biu kemudian mulai menjelajah dan melihat-lihat file sistem cloud melayang di depan matanya. Segera, tangannya berhenti bergerak di depan file tertentu. Raja Dokkaebi, Biu, sedang mencoba untuk mendekati sistem cloud menggunakan otoritas biro. Apakah Anda mengizinkan akses ke bagian file? Yu Jung Hyok mengklik ikon konfirmasi. Ketika dia melakukannya, utas transparan keluar dari file dan terhubung ke kepala penulis web novel yang tidak sadar. Raja Dokkaebi, Biu, telah menggunakan wewenangnya dan mengubah sistem cloud. Pengaruh sistem minimal dalam pandangan dunia ini. Kemungkinan tambahan akan dikonsumsi. Pengaturan, berbagi inspirasi, telah dibuat. Biu menyeka helai keringat dari dahinya dan berbicara. Saya sudah menyinkronkan file cloud dengan alam bawah sadar orang ini. Mulai sekarang, cerita yang ditulis Han Soo-young di masa depan akan diperbarui secara otomatis ke pikiran bawah sadar orang ini. Nah, itu adalah kemampuan manipulasi fabel yang benar-benar menakjubkan. Bahkan Han Soo-young membutuhkan cukup banyak waktu untuk membuat stigma tunggal, jadi ini. Yu Jung Hyok bertanya padanya. Apakah metode ini aman? Bagaimana jika si bodoh ini tidak perlu mulai mencurigai sesuatu? Petik 2. Tersangka, sangat tidak mungkin. Tidak, dia akan menyukai perubahan, sebenarnya. Maksudku, dia dihujani inspirasi, jadi penulis mana yang tidak akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia pasti akan percaya bahwa dialah yang menulis cerita ini. Biu menyeringai dan menatap pria yang masih tak sadarkan diri itu. Yu Jung Hyok mengalihkan pandangannya antara Biu dan penulis web novel yang tidak bergerak saat pikiran kecil yang aneh merayap ke dalam benaknya. Mungkinkah sebuah novel apapun, ditulis seperti ini, untuk memulai? Biu dengan ringan mengetuk kepala penulis yang tidak sadar dan berbicara. Dia mungkin akan berpikir bahwa Musang datang untuk memberkatinya atau sesuatu. Ketika Lee Hak Hyun membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya merosot di atas mejanya sendiri. Petik 2. Apakah aku bermimpi? Petik 2. Dia perlahan bangkit dan menyeka mulutnya, lalu mulai memijat pelipisnya. Itu adalah satu mimpi yang anehnya hidup. Mimpi di mana dia diancam oleh seorang pria yang mengenakan jas hitam. Dan kemudian, ada gambar melayang di udara, tampaknya terbuat dari benjolan wall. Sepertinya agaknya, dia mengurung dirinya di kamar kecil ini terlalu lama ketika mencoba menulis sesuatu, akhirnya mendorongnya ke tepi. Lee Hak Hyun meludahkan erangan yang sangat panjang dan menghidupkan layar notebook yang dulu kosong. Tapi itu. Ada 3 cara untuk bertahan hidup di dunia yang hancur. Sebuah kalimat yang dia tidak ingat mengetik ada di sana. Selain itu, tangannya benar-benar bergerak sendiri untuk terus mengetik. Smartphone saya telepon pintar kuno yang menampilkan platform web novel berjuang untuk bergerak melalui layar. Saya menggulir ke bawah, lalu ke atas. Berapa kali saya melakukan itu, saya bertanya-tanya. Betulkah? Apakah itu benar-benar akhirnya? Petik 2. Oh. Lee Hak Hyun melihat tangannya mengetik dengan kecepatan yang menakutkan dan mulai bertanya-tanya apakah dia akhirnya kehilangan akal sehatnya. Sial, dia pikir dia bahkan bisa mendengar suara dari dalam benaknya juga. Anda sangat terpukul terakhir kali dengan menjadikan penulisnya protagonis. Bagaimana kalau menjadikan pembaca protagonis kali ini? Kim Dokja, Jin Dusi. Ayah saya ingin saya menjadi pria yang tangguh bahkan jika saya dibiarkan begitu saja sehingga dia memberi saya nama seperti itu. Ketika dia mengetik satu kalimat, satu lagi akan muncul di kepalanya, dan ketika dia selesai mengetik itu, satu lagi akan muncul di benaknya. Inspirasi muncul dalam dirinya seperti air terjun yang kuat. Pada saat dia mendapatkan kembali akalnya, dia sudah menyelesaikan prolog serta bab pertama. Ini adalah momen ketika genre hidupku telah berubah. Lee Hak Hyun dengan bingung menatap layar untuk waktu yang lama, sebelum memanggil editor di telepon. Editor Nim, sepertinya saya mungkin menjadi sukses, setelah semua. Petik 2. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.